Oke, berikut saya akan memberikan penjelasan untuk cara pengisian rencana keuangan budidaya tambak ikan atau tambak udang. Jadi yang modelnya tambak ya. Jadi bisa digunakan untuk jenis ikan apapun atau untuk udang, asalkan pengelolaannya menggunakan tambak. Kita bisa mulai mengisi perencanaan dari siklus budidaya terlebih dahulu. Jadi di sini disediakan siklus-siklus yang sudah terbagi dalam, di sini namanya batch atau kelompok, mulai dari 1 hingga 15. Jadi teman-teman di sini bisa mengisi siklus atau kelompok itu apakah berdasarkan ataukah suatu yang sifatnya berkelanjutan dari siklus sebelumnya, sehingga menggunakan tambak atau kolam yang sama, ataupun kolam yang berbeda di waktu yang bersamaan. Jadi di sini bisa mulai diisi, ini contohnya adalah ikan lele, jadi mengisi lele, diketik saja di sini lele, kemudian jumlahnya pertama kita beli berapa ekor, anggap aja 70 ekor, tinggal diisi 70 ekor, 70.000 ekor. Kemudian periode siklusnya ini kita bisa mengisi bulan awal, bulan 1, kemudian bulan akhir, bulan 3 misalnya. Dan di sini akan muncul 3 bulan. Ya. Kemudian persentase tingkat kematiannya berapa persen. Kemudian ini di lele kebetulan kategorinya nanti ada persentase lele yang kita harapkan bisa dijual, yaitu di atas 0,2 kg, kemudian yang di bawah 0,2 kg berapa. Jadi ini diasumsikan bahwa kematian 5% yang menghasilkan 95%, sedangkan di bawah ini asumsinya 0. Jadi di sini kebetulan contohnya adalah setelah siklus kelompok pertama berakhir, ini lanjut dengan siklus kelompok kedua, dan ini juga bisa di-set, tidak harus mulai dari bulan 4, bisa juga di-set mulai dari bulan 5 misalnya. Jadi selesainya karena 3 bulan, anggap aja bulan 7, jadi 5, 6, 7 ya. Atau tadi kalau misalnya mau bikin lagi kolam baru, dan ini misalnya mulai bulan keempat, tinggal diisi 4, kalau siklusnya sama 3 bulan bisa dibuat seperti ini ya. Jadi itu untuk pengisian kelompoknya. Kemudian di sini teman-teman bisa mulai mengisikan target produksi satu siklusnya. Jadi kira-kira ada berapa kilogram nih dari 70.000 ekor ini setelah siklus itu berakhir. Di sini asumsinya adalah 13.300 kg. Tapi teman-teman bisa mengisi sendiri sesuai asumsi atau yang teman-teman sudah jalankan. Kira-kira berapa nih produksi dalam satu siklus. Setelah itu bisa diisikan harganya di sini. Ya, per kilogram. Harga per kilogram itu berapa? Karena ini kan satuannya kilogram. Setelah itu untuk pendapatan otomatis nanti kan akan muncul nih, akan dihitung secara otomatis berdasarkan total produksi kilogramnya dan total harganya, sehingga muncul angka sekian. Dan itu akan muncul di proyeksi pendapatannya satu siklus adalah sekian. Kemudian di sini aset. Nah, jadi asumsinya di sini akan dibangun kolam. Misalnya kolamnya ya 10 kolam. Misalnya kolamnya ada 5, bisa tulis 5, kalau udah 15, 15. Kemudian kelengkapannya apa saja, saat dihitungnya set, peralatan set. Kalau misalnya teman-teman ingin membreakdown lebih dari 4 baris ini, teman-teman bisa mengisinya di kolom aset. Ini hanya jumlah totalnya saja. Jadi misalnya peralatannya mau di breakdown lagi, nah breakdown itu teman-teman bisa diisikan di daftar aset ya. Di sini nanti, kalau teman-teman mau membreakdownnya. Kemudian di sini harganya, investasinya ya, jadi per satu kolam misalnya 2,5 juta, lahannya 20 juta, sehingga muncul total nilai aset adalah sekian. Ya. Kemudian juga ini kalau misalnya asetnya beli ya, jadi kolamnya ini kan belum ada nih, sifatnya beli, bukan nyewa ya. Jadi beli bisa diisikan di sini, kolam beli gitu. Jadi lahannya beli, misalnya luasnya berapa, apakah 1000 meter, 2000 meter, 1 hektar, ya bisa diisikan di sini. Setelah itu untuk kategori dari pemeliharaannya. Oh ya, sebetulnya ini kalau misalnya kolamnya digunakan untuk siklus berikutnya, ini tidak perlu diisi lagi. Tapi nanti kalau misalnya asumsinya ini yang ada mulai bulan keempat bikin kolam baru, ini bisa diisikan lagi seperti ini. Ya, kemudian harganya misalnya sama lagi, nah ini akan muncul untuk kolam yang baru investasinya.
Sehingga nanti kita bisa dapat total angkanya dari sisi aset akan ditambahkan dengan pengeluarannya. Pengeluarannya apa saja ini tadi? Ada pembelian benih lele, pakan, ini semua perhitungan selama satu siklus ya. Kemudian harga per unitnya, kayak ini ekor, kilogram, kemudian set, tadi, kemudian ini juga satu set, makanya angkanya satu, sehingga nanti akan muncul total biaya pengeluarannya. Biaya pengeluaran ini akan ditambahkan dengan biaya aset sehingga proyeksi pengeluarannya adalah sekian. Ada keuntungan sekian selama satu siklus. Kalau kita lihat siklusnya ini 3 bulan, berarti itulah keuntungan dalam waktu 3 bulan. Tapi karena ini aplikasi rencana usahanya adalah untuk 5 tahun, untuk 3 tahun ya. Jadi untuk 3 tahun ini, teman-teman bisa mengisikan siklus-siklus yang nanti akan dipotong secara otomatis per 3 tahun sesuai dari proyeksinya, sesuai dari bulannya. Tapi dari asumsi ini, ya, ini semua angka yang ada di sini ini belum masuk ke dalam perhitungan proyeksi keuangannya. Jadi untuk pemasukannya kita perlu mengisi di bagian pendapatan dan HPP, di mana data asumsi tadi itu masuk di sini sebagai referensi. Sebagai referensi untuk pengisian bulan per bulannya. Jadi di sini perhatikan ya, di sini sudah ada kotak. Jadi kalau kita lihat di ini batch 1 ya, ada kotak yang bordernya itu hitam. Ini sama dengan periode dari siklus itu, 3 bulan kan, mulai bulan 1, bulan 3 untuk batch 1. Jadi di kotak inilah bisa diisikan angka. Jadi misalnya tadi lele. Beli di bulan pertama, kemudian panen di bulan ketiga, anggap aja langsung 13.300. Tapi kalau teman-teman ingin mengisikannya, misalnya panen bulan kedua sekian, bulan ketiga sekian, atau misalnya tadi siklusnya 4 bulan, bulan ketiga sekian, bulan keempat sekian, bisa diisikan di sini. Ya. Demikian juga dengan HPP-nya dari lele tersebut. Ya. Untuk ikan yang lain sama, ikan mas, udang, dan lain-lain yang sifatnya pembelian sama pengisiannya. Jadi diisikan di sini biaya pemeliharaannya dengan di bulan pertama ada pembelian untuk benih lelenya. Perhatikan juga di sini ada kotak yang ketiga. Kotak untuk batch kedua di mana 3 bulan ini dimulai dari bulan 5. Perhatikan di sini ada angka yang di luar kotak. Kenapa? Karena tadi kan kita merubah. Jadi angka default awalnya tadi sudah contoh awalnya. Jadi kan kita merubah ini. Dari tadinya harusnya ini bulan 4, ya, ini bulan 4, kemudian ini bulan 6, kemudian tadi kita rubah. Jadi, ini saya kembalikan lagi, ya. Karena kita rubah tadi, maka kotaknya berpindah. Tapi kotak ini hanya referensi untuk pengisian. Artinya apa? Jadi kalau kita ngisi di tempat lain, angkanya tetap akan muncul. Jadi perhatikan pada saat kita sudah merubah siklusnya, jangan lupa untuk memindahkan angka-angkanya. Ya. Ini sudah dibuat contohnya untuk siklus 3 bulan. Setelah itu kita harus mengisikan, tadi kan ini kita mengisikan pendapatan dan HPP. Nah untuk HPP-nya sendiri, kita harus memastikan bahwa HPP ini masuk dalam permodalan. Nah, caranya masuk dalam anggaran modal adalah dengan memilih di baris ketujuh ini, ya. Ini ada pilihan ya, tidak, atau kosong. Tidak itu sama dengan kosong. Kalau ini kita pilih ya, maka seluruh HPP yang muncul di sini itu akan masuk ke dalam anggaran permodalan. Jadi kalau kita mulai di permodalan ya, itu akan muncul di biaya variabel di sini. Jadi biaya variabel itu sama dengan total angka ini, yang kategori atasnya itu dipilih ya. Jadi asumsi ini 2 bulan, di mana bulan ketiga itu sudah ada panen. Tapi kalau misalnya kita sampai bulan ketiga HPP-nya mau tetap ditanggung, kita bisa pilih di sini ya, nanti angka sini akan berubah. Ya, biaya variabelnya berubah menjadi 45 ini. Oke. Kemudian jangan lupa untuk memilih kategori dari HPP dan pendapatan. Di sini kan pilih pendapatan ikan lele, kemudian kategori HPP-nya dipilih yang HPP ini bahan baku langsung dan lain-lain. Kalau teman-teman ingin merubah
kategori ini, teman-teman bisa melakukannya di format laporan keuangan. Teman-teman bisa merubahnya di nama pendapatan di sini, ya, misalnya mau pendapatan ikan lele premium namanya, pendapatan ikan lele reguler dan lain-lain, atau mau ada nama kilonya, teman-teman bisa merubahnya di sini. Demikian juga nama HPP-nya. Tapi jangan lupa kalau sudah merubah nama HPP-nya, di sini juga harus dirubah namanya, harus dipilih ulang, ya. Karena kalau tidak dipilih ulang, dia tidak akan terfilter. Itu untuk asumsi pendapatan dan HPP. Setelah itu kita bisa masuk untuk aset. Tadi kan aset sudah ada referensinya ya, apa saja mau dibeli. Untuk breakdown atau detail dari aset yang akan dibeli bisa dimasukkan di sini. Sebagai contoh, ini ada kolom tembok, gardu jaga, pagar, dan lain-lain. Kemudian jumlah pembeliannya, satuannya diisi di sini, kemudian harga satuannya. Sehingga muncul total investasinya. Setelah itu teman-teman bisa membagi atau mendistribusikan kapan rencana investasi ini akan dikeluarkan uangnya atau dananya. Jadi di sini bisa, anggap saja kalau dipilih bulan pertama ya diisi bulan pertama. Tapi kalau misalnya ini range-nya misalnya dalam 3 bulan, asumsinya kolom tembok bayar DP dulu 5 juta di bulan pertama. Ya. Kita kemudian ya sisanya anggap di bulan kedua bisa ditulis seperti ini. Jadi tidak harus semua angkanya ditulis dalam 1 bulan yang sama. Dan sama juga seperti pendapatan HPP tadi, untuk memastikan bahwa ini masuk dalam anggaran modal, di baris ini harus dipilih kategori ya untuk angka di mana di bulan itu akan masuk ke dalam permodalan. Jadi kalau sudah dipilih di sini, nanti angkanya akan muncul di permodalan di bagian biaya investasi aset ini. Ya. Investasi aset. Dan jangan lupa juga untuk memilih kategorinya. Jadi kategori aset ini kalau tidak dipilih, dia tidak akan muncul di laporan dan dia tidak akan dihitung penyusutannya. Jadi kalau kita lihat di kalkulator penyusutan, itu nanti nilai penyusutannya akan muncul secara otomatis kalau kita sudah mengisikan kategori di asumsi pengeluaran aset ini. Setelah itu kita bisa melanjutkan ke investasi non-aset. Di sini yang dimaksud investasi non-aset adalah pengeluaran yang dibayarkan di depan, biasanya 1 kali, dan dia tidak ada nilai penyusutannya. Jadi memang habis pakai, atau sekali bayar dan sudah habis, diasumsikan habis pada saat itu. Sebagai contoh di sini ada beban sewa tempat, misalnya tadi lahannya disewa, nilainya adalah 24 juta, itu untuk 3 tahun. Nah, cara penulisannya kita isikan kategorinya atau deskripsi di sini. Jumlahnya, kemudian bulan pembayarannya, misalnya bulan 1, kemudian periode penggunaannya, misalnya 36 bulan ya, atau 3 tahun. Di sini kita bisa kategorinya isikan beban sewa tempat, dan kita perlu memasukkan bahwa apakah ini bagian dari anggaran modal atau tidak. Kalau mau bagian dari anggaran modal, kita bisa memilih ya di sini. Kalau tidak, ya bisa dikosongkan atau diisi tidak. Kemudian tadi perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau kita isikan bulan pembayaran 1 periode penggunaan 36 bulan, pada saat proyeksi laba rugi dibuat, nanti akan muncul secara otomatis beban sewa tempat yang sudah dibagi menjadi 36 bulan. Sedangkan di arus kas, dia akan muncul sebagai pengeluaran dibayar di muka. Jadi akan berbeda laporan arus kas dengan laporan laba rugi. Itu untuk yang pengisian asumsi pengeluaran di muka atau investasi yang non-aset. Dan nilai ini nanti akan muncul di permodalan, itu di sini. Yang non-aset. Setelah itu, kita bisa melanjutkan dengan biaya tetap atau operasional. Nah, jadi biaya tetap atau operasional, ini kita bisa isikan namanya di sini atau kategorinya. Kemudian satuannya, jumlahnya, kemudian per bulannya berapa. Dan juga kita perlu mengisi kategori dari pengeluarannya. Kalau teman-teman mau merubah ini, jadi sama seperti yang lain, mengubahnya di format laporan keuangan di bagian pengeluaran di sini untuk mengubah nama-nama yang ada di biaya tetap atau operasional. Dan di sini kita bisa mengisikan, dan ini tidak harus dari bulan pertama. Misalnya nanti tenaganya baru ada di bulan kedua, kita bisa isikan ini di bulan kedua, kita bisa pindahkan.
Oke, dan mungkin untuk tenaganya karena bulan kedua mulai masuk pertengahan kita tidak harus isi full. Jadi bisa isi di sini mulai 500.000, kemudian di sini baru 1 juta. Jadi tidak harus full ya per bulannya. Jadi lebih bisa kurang. Nah, asumsinya ada di sini, tapi yang real pengeluaran kas dan nanti akan masuk ke laporan laba rugi dan arus kas pengisian di sebelah kanan. Setelah itu juga sama dengan yang lain, di sini kita harus mendefinisikan apakah bulan tersebut adalah bagian dari anggaran modal. Itu kita perlu memilih di sini ya kalau memasukkan ke dalam anggaran modal. Sehingga contohnya di sini 3 bulan pertama itu akan masuk dalam anggaran modal, sedangkan bulan selanjutnya sudah tidak masuk dalam anggaran modal. Sehingga nanti kalau kita lihat di bagian permodalan, di bagian biaya tetap, inilah yang masuk dalam anggaran modal. Jadi kalau kita sudah mengisi 1, 2, 3, 4, 5 ini, kita sudah bisa melihat profil dari kebutuhan modalnya. Jadi di sini sudah ketahuan bahwa modal kebutuhan totalnya adalah 120 juta. Dan modal yang kita siapkan, kalau misalnya teman-teman sudah mengisikan di depan, itu adalah 125, sehingga masih ada cadangan 4 juta. Nah ini teman-teman bisa menyesuaikan lagi. Tapi kalau misalnya modalnya ternyata kurang, sepertinya saya tidak akan bisa mendapatkan modal sampai 120 juta. Teman-teman bisa mengedit di sini dan akhirnya menyesuaikan dan harus menyesuaikan lagi biaya-biaya yang tadi teman-teman asumsikan di awal. Untuk pengisian modalnya, teman-teman tinggal menulis nama di sini, kemudian kategorinya, kemudian sahamnya dan jumlahnya. Kemudian diterimanya ini per bulan berapa. Jadi ini tujuannya untuk mengisikan di arus kas. Jadi kapan kas itu diterima. Ini kalau yang permodalan, apakah itu modal sendiri ataupun modal investor. Kemudian kalau untuk modal pinjaman bisa diisikan di sini nama banknya, bunganya, tenornya, jam jumlahnya, serta diterimanya bulan berapa. Dan untuk pinjaman sendiri akan dihitung di kalkulator pinjaman ya. Jadi secara otomatis akan dihitung di kalkulator pinjaman dan videonya ada yang terpisah, teman-teman bisa pelajari juga. Jadi pada dasarnya untuk siklus budidaya tambak seperti itu pengisian perencanaannya. Kemudian untuk analisa kelayakan usahanya, teman-teman di sini bisa melihat secara cepat ya. Jadi angka-angka yang dimasukkan tadi, secara kriteria itu memenuhi nggak kriteria dari usaha yang profitable untuk dijalankan. Jadi ini parameternya parameter usaha umum, IRR, NPV, ROI, dan tidak semuanya harus jadi patokan. Biasanya paling sering jadi patokan adalah payback period-nya. Dan di sini angka kriteria yang dimasukkan itu hanya akan memunculkan warna hijau di sini. Jadi kalau hijau ini artinya semua parameter usaha menunjukkan bahwa asumsi usaha yang teman-teman isikan itu bisa memberikan profit yang ditargetkan. Ya, tapi apakah ini realistis? Ya mungkin teman-teman yang lebih paham. Kurang lebih begitu cara pengisiannya.